Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini saya kembali menghadirkan dua orang cendekiawan Hindu. Yang pertama adalah Profesor Surade. Ya, beliau adalah seorang pengajar di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Yang kedua adalah Dr. Desa Madeswarti Laksmi. Beliau juga seorang dosen di Institut Seni Indonesia Negeri Denpasar. Kedua narasumber ini juga sebagai pembina saat setiap 3 tahun dilaksanakan Utsawa Dharma Gita tingkat nasional. Para pemirsa yang budiman, saya menghadirkan kedua narasumber ini untuk berbincang-bincang mengenai apa sih sesungguhnya yang dimaksud Dharma Gita itu, Prof. Surade, bisa jelaskan kepada para pemirsa? Nggih, matur susuma Ratu Haji. Dharma Gita sesuai dengan apa yang saya Didiang pahami, itu sesungguhnya adalah rumusan yang sesungguhnya untuk memayungi yang sudah biasa dilakukan, dipentaskan, dipersembahkan sastra tradisional kita, yaitu menjadi Dharma Gita. Ya. Jadi Dharma Gita adalah sebuah lembaga yang diperuntukkan untuk mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan mata kembang, kidung yang berkembang di masyarakat, kan ya? Betul. Jadi sebenarnya Nika sudah dari dulu, sudah di lomba, malahan lomba di Banjar dan lain sebagainya. Akhirnya dirumuskan menjadilah istilah Dharma Gita. Dharma kalau dalam itu semuanya adalah bahasa Sanskerta, kan juga pemirsa, yang artinya kebenaran, kebajikan, hukum, dan agama. Ya. Gita itu adalah nyanyian. Ya, jadi Dharma Gita kalau disederhanakan itu adalah nyanyian kebenaran, nyanyian yang mengandung nilai-nilai kebaikan menurut agama Hindu di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena Hindu Indonesia lah yang memiliki ini uniknya. Ya. Nah kemudian yang termasuk ke dalam jenis-jenis Dharma Gita itu dan sudah disepakati oleh LPDG, lembaga. Apa itu, Pak? LPDG ini ke wantah lembaga pengembangan Dharma Gita. Ada lembaganya ya? Ada. Sudah tingkat nasional. Oh, nggih. Ya, menawi dawa gratu dados ke dirjen alar titiang sering ayah. Nah, jadi yang masuk ke dalamnya itu ada Sekarari. Sekarari. Sekar Madya, Sekar Agung. Sekar Madya, Sekar Agung. Sekaralit nika wantah pupuh macepat. Kemudian wenten Sekar Madya, Sekar Madya nika kidung. Kidung wenten wewilatan nika ngeranjing ring Sekar Madya. Terus ring Sekar Agung. Sekar Agung nika wenten wirama dan kakawin. Alar wenten alawakia, alawakil, alar wenten sloka. Nah, dados
sane ngeranjing yang masuk ke dalam Dharma Gita nike pupuh utawi Majepat yang masuk ke Sekar Alit. Jadi Sekar Alit Dipilih lah salah satu nggih, gitu, nggih. ya pupuh terus wonten kidung niku wonten kawitan Wargasari muah kidung sanetiosan minangka ditantri dan sanetiosan dan lain. Kemudian kekawin banyak sumbernya, ada yang bersumber dari Arjuna Wiwaha, Ramayana, Baratayuda dan Wiramonya banyak juga. Jadi inilah kekayaan leluhur kita, kesusastraan kita. Demikian juga Palawakya nike adalah kesusastraan dalam bentuk prosa. Ya, prosa. Jadi sering disebut sebagai prosa liris. Nah, yang terakhir adalah sloka. Nah, sloka ini adalah menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi ada Sanskerta Nusantara atau hibrid Sanskrit, terutama yang tercantum di dalam lontar-lontar kita di Indonesia. Ada bahasa Sanskerta klasik seperti di Bhagavad Gita, di Sarasa Muscaya, kemudian di Upanishad Purana dan Itihasa. Kemudian ada juga sloka atau mantra yang berbahasa Sanskerta Wedik seperti yang ada dalam Catur Weda. Nah, sementara Kakawin dan Palawakya ini menggunakan bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Ya. Namun ada juga unsur-unsur terselip di sana menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, semua ini sudah menjadi satu masuk ke dalam lembaga satu utsawa atau lomba yang sudah dilaksanakan mulai tahun 80-an, 86 kalau tidak salah nih sampai dengan sekarang sudah ke 14 tingkat nasional. Luar biasa. Jadi tidak saja yang belajar ini dari luar Bali, dari Bali saja, tetapi ikut Bali. Umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Nah, salah satu di dalam menyanyikan Dharma Gita itu ada jenis-jenis suara persyaratan. Pertama, kita di Weda dulu ada pembagian suara atau jenis suara yang disebut dengan Udatta, Anudata, Suarita, dan Ekasruti. Empat. Jadi Udatta itu suara tinggi, kemudian Anudata itu menengah, kemudian Suarita itu suara rendah, dan Ekasruti itu suara menudun dia. Satu suara. Nah, di Bali diterjemahkan menjadi suara tungtung ing jiwa, suara nantil. Nanti mungkin Ibu Desa akan memberikan contoh salah satunya. Kemudian itu untuk membaca atau menyanyikan guguritan atau Majepat atau pupuh ke suara nantil. Kemudian ada suara madyaning jiwa, itu digunakan untuk menyanyikan kidung atau sekar madya. Ini sudah klop. Ya. Kemudian suara bungkahing jiwa, jadi digunakan untuk menyanyikan wirama atau kakawin, palawakya, dan juga sloka. Begitu kayanya. Ya, begitu kaya. Dan kaya tetapi sudah punya standar. Ya. Jadi inilah hebat leluhur kita. Jadi kita bangga diwarisi, oleh karena itu perlu kita lestarikan. Nah, seperti salah satu cara melestarikan seperti channel Yuda Triguna ini. Terima kasih. Ya, apalagi yang diundang lagi dengan Nabe apalagi. Nah, sekarang
salah satu bisa enggak kira-kira diperagakan? Ya. Jenis apa? Suara seperti apa? Gitu. Ya. Nah, sekarang mumpung di sebelah tiang niki ada apa namanya ahlinya Ya. di dalam tarik suara olah vokal. Ya. Ya, coba beliau Bu Desa untuk memberikan contoh ya salah satu dari sekar itu ya yaitu sekar alitnya. Ya, sekar gitu alit. lah. Ya. Sekar alit. Ya. Tapi begini Prof, sudah Ya, ada. saya mohon karena ini audiens kita, Ada. pemirsa kita dari seluruh Indonesia dan tidak semua bisa berbahasa Bali, Ya. mohon diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nggih. Sarang-sarang ada Haji. Nggih, Ya. nggih. Nggih. Nggih, Nggih. matur suwun semua Tu Haji, Prof Nggih. Suwarda, karena sudah diberikan kesempatan untuk memberikan contoh kepada para pemirsa Yuda Trigona Channel untuk memperagakan salah satu materi dan ucawa Dharma Gita itu sendiri, antara lain itu untuk menembangkan tembang yang tergolong ke dalam sekar Sekar alit. alit. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menyanyikan tembang sekar alit itu sumber suaranya atau kalau istilah vokal baratnya itu namanya vocal placement. Vocal placementnya itu terletak di ujung lidah. Di ujung lidah. Tungtung jihwa, Mas Tan. tungtung jihwa. Nah, karena niki adalah suara tungtung jihwa dan gigi nika diusahakan untuk kelihatan. Berbeda dengan menyanyikan kidung yang sumber suaranya itu di Madiahning Jihwa. Jihwa. Apalagi kekawin dan seloka yang sumber suaranya Ya. itu di bungkahing jihwa dan di luhuring jihwa. Nika akan sangat lucu sekali kalau sampai memperlihatkan Gigi. Sehingga karena gigi kelihatan sering disebut dengan suara nenggel. Ya. Nah, suara nenggel karena suaranya nika di sekitar mulut. Nah, nika. Nah, sebentar, kira-kira di antara 3 jenis suara itu mana yang paling sulit? Kalau ditanyakan mana yang lebih sulit, Semua semuanya sulit. mempunyai tingkat Tingkat kesulitannya tersendiri. Yo, ya. Karena niki tidak semuanya orang yang sudah terbiasa mewirama tidak akan begitu mudah untuk menyanyikan tembang Majapahit. Sedemikian juga dengan sebaliknya, orang yang sudah biasa menyanyikan tembang Majapahit tidak akan mudah untuk menyanyikan wirama. Tetapi kalau sudah dinyanyikan secara terus menerus, bahwa tahu di mana kalau kita sekarang menyanyikan apa, kita tahu apa yang kita lakukan. ya. Sumber suaranya di mana, Ya. kinten, letak apa namanya teknik olah vokalnya bagaimana. Iya. Beda dengan sekar alit niko kan karena suara nenggel, teknik olah vokalnya niko kan ada neutral suara namanya. Ada perpindahan sumber suara dari suara. Niki menyangkut teknik Iya, iya. dari sumber suara yang di mulut, tungtungin jihwa ke hidung untuk apa yang dikatakan oleh Prof. Suwarda untuk mencapai nada tinggi. Maka ada teknik-teknik tertentu. Kemudian ada gergel, ada wilet. Wilet beda dengan uwiletan dalam kidung. Uwiletan dalam sekar alit itu mempunyai ciri khas tersendiri. Wah, pengetahuan luar biasa bagi saya dan bagi para pemirsa Yuda Trigona Channel. Jurusan desa, Bu Desa. Untuk mempersingkat waktu, tidak memperbanyak, Titiang akan mencoba memperagakan salah satu tembang dalam sekar alit. Sinom Upayangan. Jannah kering merasa
Inggih tengenan tuh. Inggih, tetap inggih pakai. Ya, pemirsa, mohon maaf kalau ada salah, mohon diperbaiki. Jadi geguritan ini mungkin dikutip dari geguritan Sucita Subudi. Karya Ide Ketut Jelantik. Lantik. Jenak ring meru sarire. Jenak nika tinggal. Ya. Tinggal ring pada meru sarire tungtung hati. Di ujung hati disinilah sesungguhnya harus diperhatikan rasa tungtung pengerasa dan Jadi kalau orang bisa mengendalikan rasanya, itu sudah menjadi orang yang luar biasa daripada orang yang mati rasa. Gitu. Nggih, terus. Nggih. Kastiti yang Maha Suci. suci. Jadi ketika kita ingin memuja, mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa dan manifestasinya termasuk para leluhur kita, maka sarana yang paling utama kita gunakan adalah rasa yang ada di dalam ini, ketulusan, keindahan. Inilah yang kita persembahkan kepada beliau. Semoga kita diberikan sinar, mohon tuntunan kepada kita berbakti kepada Ide Betara, Ide Sang Hyang Widiwasa, kita pasti menggunakan bunga sekar. Tetapi di dalam diri sekar yang kita miliki dalam diri itu adalah Padma Redaya, hati ini. Jantung inilah kita persembahkan. Inilah sebagai bunga kita di dalam sarira kita. Suaraning sepi Demikian juga ketika para sulingge rohaniawan semua, baik pinandita, pandita, ketika melakukan pemujaan, tidak lepas beliau dari gendanya. Tetapi kalau kita melakukan pemujaan, apa genda kita? Itulah suara-suara kesepian yang ada di alam ini. Kita ningkan diri, ningkan angga sarira badan ini untuk menuju Ide Sang Hyang Widiwasa. Ya. Hanya maganda ya tesning budi bunga yang berbau harum itu
ketika dalam hati kita, dalam sarira kita, dalam badan kita, yaitu kesucian budi kita, itulah merupakan kearuman dari bunga yang ada di sarira kita. Yang Dalam patut diri. dipersembahkan. Itulah yang kita persembahkan kepada Ide Sang Hyang Widi. Ya. Male panang sila ayu Demikian juga tidak cukup kesucian hati, tetapi yang penting perilaku yang ayu, perilaku yang baik. Ya. Perilaku yang baik itulah yang merupakan sarana untuk mendekat kepada Tuhan. bijak mengat prakasa Kemudian ketika kita sampai sudah selesai sembahyang, maka kita memperoleh bija. Tetapi di dalam diri, apa bija itu? Adalah ingat selalu tentang kemuliaan, keagungan Tuhan. Itulah merupakan bija dalam diri. Ya. Oke. ku sadaripu daging Jadi asap dari dupa ketika kita mendekat, apa itu? Yaitu kendalikan 6 musuh yang disebut sardipu. Jangan loba, jangan bingung, jangan angkuh, dan lain sebagainya. dupan ipon hidapi galangan Nah, pemirsa channel Yuda Triguna, kalau saya simpulkan, maka ketika kita sudah melakukan itu, maka kita akan menjadi dipa. Dipa yang sejeroning hidup. Apa itu? Kecemerlangan, kesucian di dalam pikiran kita. Dipa ini kecemerlangan, kesucian di dalam pikiran kita. Itulah yang kita persembahkan, itulah yang kita gunakan sebagai sarana untuk mendekat kepada Tuhan. Ya. Waduh, saya sampai lupa bahwa saya punya tugas. Ini saking mendengarkan suara merdu Bu Dr. Desa. Ya. Para pemirsa yang budiman, saya ingin bertanya sebenarnya, bertanya jahil saja. Jahilnya begini, kenapa kok Gita itu harus dinyanyikan meliuk-liuk, dan itu cenderung semakin panjang nafas seseorang, semakin mungkin diperpanjang liuknya. Apa tidak mungkin misalnya pendek? Ada enggak rasa berkaitan dengan rasa keindahan?
Inggih Ratu ditanya wis gede. Memang peniki kita akan menyanyikan Dharma Gita. Iya. Gita nika kan juga salah satu dari yoga. Yoga samadhi. Nah. Karena yoga ya, kalau sudah menyanyikan Gita, Gita nika kan salah satu diantaranya pernafasan harus ada di dalamnya. Ya. Nah mungkin karena niki kan bagaimana kita mempersembahkan atau melakukan persembahan, tetapi untuk tidak membosankan, agar menarik untuk mengungkapkan rasa lango. Nah itu sudah tentunya disajikan dengan melakukan tembang. Tadi sudah dijelaskan ada 4 macam tembang, tapi yang memang ada kriterianya tertentu, ada 3 macam pupuh tembang, sekar alit, sekar madya, dan sekar agung. Ketiganya nika adalah bermelodi, kecuali palawakya memang berbentuk prosa. Jadi harus bermelodi, dinyanyikan bermelodi. dalam bentuk wilat. Jadi bukan dibuat-buat, Bukan saudara. dibuat-buat seperti itu. Memang standarnya harus seperti itu. Ya. Binten teknik olah vokalnya juga di sana. Ya, nanti Dia tambahkan gitu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Desa tadi ya memang seperti itu. Kenapa Dharma Gita apalagi nguilet ngalat sampai jam orang gitu. Kan kalau kita baca di Upanishad itu ada awasya anggirasa. Bagaimana kita mempersembahkan anggirasa, inti dari perasaan itu seperti kidung geguritan tadi. Jadi tungtunging mehru tungtunging sarira ini kan inti dari perasaan. Total dari perasaannya. Total perasaan. Sehingga ketika mekidung ada kidung panjang, ada kidung pendek. Jadi juga tidak diharuskan sesuai dengan kemampuan. Nah, kidung yang panjang, Dharma Gita yang panjang nika dapat untuk memberikan kesehatan terutama di pranayama. Kenapa? Karena di dalam ajaran yoga, Astanga Yoga nika yama niyama asana pranayama pratihara dharana samadhi, inti dari 8 itu adalah pranayama. Sehingga leluhur kita dulu jika ngaturan kidung, pasti kidungnya kidung yang wilat. Misalnya ini berat nih. Hanya untuk mengatakan ido saja satu kali pernapasan. Ini namanya pranayama. Pranayama itu kan pura, kumbak, recak, tarik, tahan, keluarkan pelan-pelan lewat nyanyian. Sehingga mekidung pranayama, jadi inilah leluhur kebat. Mengkidung adalah yoga. Ada yoga. Kidung itu adalah yoga. Ya. Jadi ini yang menyebabkan arus suara itu dikeluarkan dengan kemampuan olah rasa dan olah napas. Ini yang penting, olah napas. Kalau olah napas sengal-sengal, nggak bisa. Dan itu suara seperti itu akan bisa tercapai ketika kita sudah tenang. Tidak ada orang bisa mengkidung wilat habis lari langsung mengkidung, tidak mungkin. Ketenangan. Tenang. Sama dengan geguritan tadi. Nah, satu. Kedua, kalau kita ngambil di Bhagavatam Purana di Adhyaya 5 sloka 53, Ika serawanam kirtanam wisnu semaranam pada sewanam arcanam dasyam sakyam atmani wedanam. Jadi serawanam kirtanam semaranam pada sewanam arcanam dasyam sakyam atmani wedanam,
itu ada 9 bentuk bakti kepada Sang Yang Widi, Tuhan dan manifestasinya. Salah satunya kirtanam. Kirtan itu memang harus dinyanyikan, dikeluarkan kompetensi kekuatan suara untuk dipersembahkan. Kirtan niki Bhagavatam Purana. Jadi apa yang diwarisi oleh tetua kita, leluhur kita di Indonesia, terutama di Bali, itu semua dia pemecing dengan Weda, kemasnya dengan teologi lokal. Ini satu-satunya. Iya. Terima kasih Prof. Surade dan Bu Desa. Para pemirsa yang budiman, kita telah mendapatkan satu poin penting, bahwa Dharma Gita itu adalah salah satu dari bentuk kirtanam. Cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara mendekatkan diri dengan Tuhan salah satu dengan menyanyi yang bersumber dari kata hati yang paling dalam. Itulah perintah Weda yang juga telah dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Semoga channel ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.